Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Karunisa dengan NIM 241011822018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal kalkulus mengenai integral parsial. Untuk penjelasannya bisa ditonton setelah ini ya. Dadah. Untuk mengerjakan soal mengenai integral parsial, saya memiliki 3 soal. Yang pertama adalah soal nomor 21, yaitu integral aktan 1/t dt. Dimana pertama-tama kita harus menentukan dulu u, v, dan dv-nya untuk integral parsial. Dan seperti yang kita ketahui bahwa rumus integral parsial adalah integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Pertama-tama untuk u-nya sendiri adalah aktan 1/t. Du sama dengan min 1/t kuadrat tambah 1 dt. Lalu dv-nya adalah dv sama dengan dt, v sama dengan t. Jadi berdasarkan rumus ini kita masukkanlah u, v, dan du-nya sehingga berubah menjadi berikut. Itu aktan 1t 1/t dikali t dikurang integral t dikali min 1/t kuadrat plus 1 dt. Berikutnya kita temukan lagi menggunakan integral, yaitu integral di sini seperti yang kita ketahui bahwa di depannya ada integral, maka kita akan menentukan integral hasil dari integral t dikali min 1/t kuadrat ditambah 1. Lalu langkah kedua itu, sebelum kita lanjut ke langkah kedua, perlu diketahui bahwa t dapat kita pindahkan ke depan sehingga t akan 1/t ditambah dari mana hasil dari tambah itu adalah dari min ketemu min, itu menjadi berubah positif, jadi sehingga plus integral t per t kuadrat plus 1 dt. Lalu lanjut di langkah di sini kita misalkan terlebih dahulu bahwa w sama dengan t kuadrat plus 1, dw sama dengan 2t dt. Lalu kita ubah posisinya sehingga menjadi t dt sama dengan 1/2 dw. Lalu dv sama dengan dt, v sama dengan t. Nah, di angka ketiga tersebut seperti yang dilihat bahwa terdapat integral t per t kuadrat plus 1 dt. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kita melakukan permisalan, bisa kita ubah t kuadrat plus 1 tersebut menjadi w, sehingga di bawahnya tersebut bisa kita lihat bahwa integral t per w dt. Nah, karena ini bisa kita ubah lagi teman-teman. Integral 1w kali 1/2 dw. Dari mana sih hasil dari integral 1/2 dw? Itu tuh dari hasil ubah posisi tersebut. Nah, itu t dt sama dengan 1/2 dw, ya kan? Ini ibaratnya tuh seperti ini. Biar lebih memudahkannya. Itu per w dikali dt. Nah, makanya hasilnya seperti ini, integral 1/w dikali 1/2 dw. Lalu 1/2 ini bisa kita keluarkan sehingga berubah jadi 1/2 integral 1/w dw. 1/2 dw itu bisa berubah menjadi ln, teman-teman. Jadi sehingga 1/2 ln w sama dengan 1/2, seperti disebutkan sebelumnya bahwa w ini adalah permisalan dari t kuadrat plus 1, sehingga menjadi 1/2 ln dalam kotak sininya adalah t kuadrat plus 1. Nah, nanti setelah kita menemukan hasil ini, dapat kita masukkan kembali hasil tersebut ke dalam sini, ke dalam hasil dari integral tersebut ya teman-teman, sehingga berubah menjadi t akan 1/t ditambah 1/2 ln t kuadrat plus 1 plus c. Nah, jadi itu adalah hasil dari
pengerjaan soal nomor 21. Soal 29 mengenai integral X pangkat 5 akar S pangkat 3 ditambah 4 dx. Untuk dapat memudahkan kita mengintegralkan soal tersebut, maka kita harus menyederhanakan X pangkat 5 akar S pangkat 3 ditambah 4. Pertama-tama kita akan melakukan permisalan yaitu U sama dengan X pangkat 3 ditambah 4, yaitu X pangkat 3 sama dengan U min 4. Lalu DU yaitu turunan dari U akan menghasilkan itu 3 X pangkat 4 X pangkat 2 maksudnya dx. Lalu kita ubah posisinya menjadi 1/3 DU sama dengan X kuadrat dx. Lalu untuk dapat menyederhanakan X pangkat 5 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx, yaitu menjadi X pangkat 3 dikali X pangkat 2 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx. Maka kita akan memasukkan permisalan U ke dalam sini untuk memudahkan kita menyederhanakan tersebut. Itu menjadi dapat terlihat bahwa X pangkat 2 dikali dx dapat kita masukkan 1/3 du nya ke dalam sini. Maka hasil dari penyederhanakan dari X pangkat 5 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx, yaitu adalah X pangkat 3 akar U kali 1/3 du. Maka ini dapat kita masukkan ke dalam sini sehingga integralnya berubah menjadi dapat kita ketahui bahwa 1/3 dapat kita kedepankan ke depan integral sehingga berubah menjadi 1/3 integral X pangkat 3 akar U du. Lalu integral tersebut dapat kita masukkan lagi permisalannya, yaitu permisalan dari sini X pangkat 3 sama dengan U dikurang 4 menjadi 1/3 integral U min 4 akar U dapat kita ubah sehingga akarnya hilang menjadi U 1/2 du. Lalu U pangkat 1/2 kita kalikan ke dalam sini, ke dalam U dikurang 4 menjadi maka ketika hasilnya seperti ini dapat kita integralkan. Namun sebelum kita dapat integralkan, aku akan menjelaskan bagaimana mengintegralkan U pangkat 3/2 min 4 U pangkat 1/2 du. Pertama-tama kita tuliskan dulu, tulis ulang, itu U 3/2 min 4 U 1/2 du. Menjadi perlu kita ketahui bahwa ketika mengintegralkan suatu, misalnya mengintegralkan U tersebut, setiap pangkat U harus ditambah 1 sehingga integralnya itu hilang, menjadi hilang.
Pertama, aku akan menuliskan dulu hasil dari ketika 3/2 ditambah 1. Maka akan menjadi seperti ini teman-teman, sama dengan 1, awalnya 1 yaitu 1, tetapi hasil dari penjumlahan 3/2 ditambah 1 akan kita letakkan di bawah, jadi 1/5/2 U 5/2 U pangkat 5/2 dikurang 4 kali 1 per 3/2 U pangkat 3/2. Lalu angka 2 dari sini maupun di sini kita kalikan dengan 1 sehingga menjadi 2/5 U pangkat 5/2 min 4 kali 2/3 U 3/2. 4 tersebut dapat kita kalikan ke 2/3 sehingga berubah menjadi 2/5 U pangkat 5/2 min 8/3 U 3/2. Hasil dari pengintegralan U 3/2 min 4 U pangkat 1/2 DU yaitu 2/5 U pangkat 5/2 min 8/3 U pangkat 3/2. Kita masukkan ke dalam sini. Jangan lupa untuk menambahkan plus C-nya. Lalu 1/3 kita kalikan ke dalam sini sehingga berubah menjadi 4. Maka U-nya dari permisalan U sama dengan X pangkat 3 plus 4 kita masukkan ke dalam sini. Maka akan dipermudahkan dulu, yaitu 2/15 X pangkat 3 plus 4 5/2 X pangkat 3 ditambah 4 pangkat 5/2 min 8/9 X pangkat 3 plus 4 pangkat 3/2 plus C. Oke, kita bertanya-tanya, mengapa ketika terdapat soal seperti integral S pangkat 5 akar S pangkat 3 plus 4 dx tidak menggunakan integral parsial? Jawabannya yaitu karena berasal dari sini, yaitu kita dapat menyederhanakan integral S pangkat 5 akar S pangkat 3 plus 4 dx ini. Ketika kita dapat menyederhanakan tersebut, maka soal tersebut bukanlah soal integral parsial. Selain itu, biasanya soal integral parsial kita dapat mengetahui dengan melihatnya langsung. Dalam artian lain bahwa di dalam soal terdapat kata kuncinya, yaitu biasanya integral parsial menggunakan yaitu X dikali ln X
X dikali E pangkat X, X menggunakan X dikali arch, dan S, dan lain-lain. Intinya, ketika dalam soal integral seperti ini tidak terdapat hal seperti ini, maka soal tersebut bukanlah soal integral parsial, tetapi integral tertentu. Jadi kita dapat menyederhanakan sehingga kita dapat menjawab soal tersebut. Ya, seperti aku bilang, yaitu integral S pangkat 5 akar S pangkat 3 ditambah 4 dx merupakan, atau hasilnya adalah yaitu 2/15 dalam kurung X pangkat 3 plus 4 pangkat 5/2 dikurang 8/9 dalam kurung X pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3/2 plus C. Maka begitulah hasilnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Maka soal berikutnya adalah soal nomor 44, yaitu integral ln pangkat 2 X pangkat 20 dx. Pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu ln X-nya, yaitu dalam kurung ln X pangkat 20 buka kurung pangkat 2. Maka kita turunkan terlebih dahulu ln X-nya tersebut, yaitu di dalam kurung, sehingga berubah menjadi 20 ln X buka kurung pangkat 2, itu di luarnya. Mengapa? Karena ketika kita menurunkan ln X tidak berubah. Yang berubah hanyalah pangkat tersebut, yaitu di bawah, teman-teman. Jadi 20 ln X pangkat 2. Sehingga ketika kita menemukan bilangan atau mungkin bilangan kuadrat, maka hasilnya akan berubah menjadi sama dengan 400 ln X kuadrat. Sehingga hasil tersebut dapat kita masukkan ke dalam ln X ini menjadi akar 400 dalam kurung ln X pangkat 2 dx menjadi, karena 400 tersebut dapat kita keluarkan dari integral, maka berubah menjadi 400 integral ln X pangkat 2 dx. Lalu langkah kedua yaitu kita dapat menggunakan integral parsial dari 400 integral ln X pangkat 2 dx, yaitu pertama-tama rumus integral parsial yaitu integral U kali dV sama dengan UV dikurang integral V du. Kita misalkan U sama dengan ln X kuadrat, du sama dengan turunan dari ln X yaitu 2 ln X 1 kali 1 per X dx. Perlu kita ketahui bahwa turunan dari ln X yaitu 1 per X, atau bentuk lain dari ln X itu adalah 1 per X. dV-nya adalah dx, sehingga V sama dengan X. Maka kita dapat masukkan ke langkah berikutnya, yaitu maka setelah kita permisalkan tersebut dapat kita masukkan ke dalam permisalan tersebut dapat kita masukkan ke dalam integral parsial, sehingga menjadi ln X kuadrat X min X kali 2 ln X kali 1 per X dx. X para X tersebut dari sini dapat kita coret atau kita hilangkan, sehingga berubah menjadi maka setelah kita mengintegralkan ln X dx itu X ln X
dikurang X, maka kita masukkan hasil dari integral tersebut ke dalam sini sehingga berubah menjadi kerangka 4, yaitu X dan X kuadrat min 2 itu dari integral sini, kita masukkan integral ini, hasil dari integral ln X dx kita masukkan ke dalam sini, berubah menjadi 2 dalam kurung X dan X min X, lalu 2 tersebut kita kalikan ke dalam sini. Lalu setelah 2 kita kalikan ke dalam, maka hasilnya berubah menjadi X dan X kuadrat dikurang 2X dan X ditambah 2X, dimana pada langkah kelima hasil dari ln X kuadrat dx yaitu X dan X pangkat 2 min atau kurang 2X dan X tambah 2X menjadi 400 buka kurung X ln X kuadrat dikurang 2X ln X tambah 2X tutup kurung. Maka dapat kita simpulkan atau kita ketahui bahwa soal nomor 21 tersebut, yaitu integral arctan dalam kurung 1 per T di T, memiliki hasil yaitu T arctan 1 per 5 1 per T harusnya. Nah, 1 per T ditambah 1 per 2 ln T kuadrat ditambah 1 plus C. Lalu, pada nomor 29 yaitu integral X pangkat 5 akar X pangkat 3 ditambah 4 dx memiliki hasil yaitu 2 per 15 yaitu X pangkat 3 ditambah 4 pangkat X pangkat 2 ditambah 8 per 9 dalam kurung X pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 per 2 plus C. Lalu untuk soal nomor 44 yaitu integral ln pangkat 2 X pangkat 20 dx memiliki hasil yaitu 400X ln X pangkat 2 min 800X ln X tambah 800X. Jadi 21 adalah integral parsial, 29 integral biasa, dan 44 integral parsial. Sekian dari saya, Nurah Mikairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.